Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 19 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membahas dari grup Telegram ya, serta ada review dari ISG kita. Kita langsung saja ke ISG. ISG hari ini ditutup di level 6.860,42 poin, mengalami pertambahan ya, kenaikan poin sebesar 25,92 serta perubahan poin positif 0,38%. Kita lihat dari volume, hari ini kembali menipis lagi pasar kita. Bandar asing ini keluarnya sudah mulai tipis. Oke, dan ini ya kita review aja sedikit. Jadi ISG hari ini berusaha break dari gapnya, ini hijau. Hijau ini view saya ini adalah gap ya di sini kemarin, dan hari ini ketahan. Mau breakout tapi nggak bisa. Nah, dan kalau Bapak Ibu cek, ini gambar kan belum saya pernah hapus ya, dan ini dia masih tertahan neckline-nya dari head and shoulder. Jadi apakah ini sudah aman? Sampai hari ini belum, menurut saya. Oke, jadi masih berpotensi untuk technical rebound aja si ISG. Technical rebound gimana Pak? Ya, namanya saham udah turun, pasti ada technical rebound. Oke, jadi pasti ada pantulan di area-area support. Nah, apakah akan lanjut turun? Berpotensi iya. Kenapa? Ya karena ini dia masih di bawah neckline. Satu. Yang kedua, dia kena resisten nggak kuat break. Dan di sini gap belum ketutup. Nah, jadi memang masih banyak banget batas-batasannya. Ini kan ada supportnya juga. Jadi memang kalau support ini sampai dijebol sebenarnya jelek banget sih. Karena ini udah bertahan bertahun-tahun. Gitu. Nah, ini bisa menjadi konfirmasi swing low baru kalau paling enggak ISG itu bisa tutupan di 7 ribuan. Gitu. Nah, jadi nanti ini turun di waving juga gitu kan, naik ke 7.000 terus turun lagi, itu bisa juga. Ya, jadi macam-macam bentukannya, tinggal kita melihatnya view dari mana gitu. Ya, ini coba saya kasih gambaran ya. Satu turun drop, naik kan ke sini kan. Terus drop ke sini, naik ke area 6.900 sampai 7 ribuan lah sini, terus bisa juga loh masih turun seperti ini. Gitu. Jadi masih berpotensi seperti ini. Jadi kalau ada cuan diambil lah. Kalau ada cuan diambil, manfaatin technical rebound. Jadi di saham yang di ISG yang turun seperti ini ada kok saham-saham yang masih bisa hijau dan nggak turun ke banting. Ya, jadi hari ini kita cuan apa aja ya di stock dictionary ini lumayan lah. Ada UNVR, kita TP3 ya, beli di 4.750, TP-nya di 5.200. Habis itu WRG, hari ini kita juga cuan, beli di area 2.280, TP-nya di area 326, sempat dikasih lebih. Dan apalagi? Ya lumayan lah, masih ada cuan ya. Arto tadi juga, Arto. Ya, Arto entry di 5 ribuan, saya kasih arahan kalau ada yang ngambil ya cuan kotos-kotos gitu ya, jadi masih bisa cuan, dan itu dimanfaatin aja dulu karena bisa jadi ya masih turun lagi, belum confirm untuk reversal. Seperti itu. Kita langsung ya, saham pertama ada IP. IP ditutup di harga 177 dan perubahan harga positif 4,73%. Kita lihat dari volume, ini dia di bawah volume MA, bandar lokal, bandar asing, ini dia masih masuk, bandar lokal juga masih masuk. IP di hari ini di big akumulasi, yang beli BK, AK, XA, XL, yang jualan LG, HP, CC, XC. Ya, ini volumenya tapi kecil ya. Untuk IP dia ini udah dari atas, potensinya dia bikin double bottom ya. Dia lagi bikin double bottom dengan neckline di sini. Ya, neckline-nya di sini. Jadi kalau ini break, ya potensinya bisa terbang cukup tinggi IP ini. Nah, potensinya bisa sampai ke 270-an lah. Dan ini kalau Bapak Ibu cek, ini juga resisten sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Nah, ini areanya. Nah, untuk IP ini dia juga udah low di bawah. Kalau mau entry bisa dengan batasan cut loss. Kalau mau agak gak terlalu jauh di 160.
Ya, tapi kalau mau jauh di bawah 153 itu low terakhirnya. Seperti itu untuk IP. Lanjut selanjutnya ada Dian. Dian ditutup di harga 90 dan perubahan harga positif 1,12%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA jauh. Bandar asing ini jualan cukup deras. Bandar lokal udah masuk 2 hari. Dian hari ini di big akumulasi yang beli CDNI EPDH yang jualan YPBD KKSU. Ini CDNI akumulasinya good banget. Dan untuk Dian ini bisa dibilang dia retest ya. Jadi breakout terus retest terus sekarang dia konsol gitu. Nah, Dian ini masih oke selama dia bisa bertahan di atas 88. Ya, Dian di atas 88 itu masih oke, tapi kalau udah break dari 88 break ke bawah, ya harus lepas dulu gitu. Nah, jadi kalau mau beli sekarang, ini cut loss tipis sekali di bawah 88 ya, udah langsung lepas. Ini arahnya mungkin masih bisa naik. Seperti itu. Ini kadang kalau kita cek juga nih, dia potensi bentuk penan ini ya. Oke, seperti ini dia. Jadi kalau dia break, potensinya bisa sampai ke area 105 lagi untuk Dian. Seperti itu. Untuk Dian, lanjut selanjutnya ada Puri. Puri ditutup di harga 336 dan perubahan harga minus 6,67%. Kita lihat tadi volume tipis sekali ya. Volumenya bandar asing juga nggak ada, bandar lokal juga tipis banget. Puri di hari netral yang beli XC PDYP EP yang jualan LIIFXA. Ya, jadi Bapak Ibu tolonglah ini hindari nih saham-saham kayak gini nih. Ya bener-bener deh hindarin. Ini volumenya aja berapa gitu, kecil sekali. Ya, dan ini masuk 5 juta kayaknya udah sulit keluarnya ini ya. Masuk 5 juta sulit keluarnya. Nah, jadi Puri ini masuk ke area sideways dia lagi. Jadi kalau jebol 336 potensinya ke arah 320. Kalau di bawah 320 ini bisa jelek untuk Puri. Itu. Kalau dilihat dari candle hari ini sih harusnya ada perlawanan ya. Harusnya besok ada perlawanan. Cuma ya ini sellernya menang. Gitu. Tapi ada yang XC retail semua lah. Gak menarik ya menurut saya. Gitu. Oke. Dari saham seperti ini. Lanjut selanjutnya ada SPMA. SPMA ditutup di harga 214 dan perubahan harga positif 2,88%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini hari ini masuk, bandar lokal keluar tipis hari ini. SBMA dia di small distribusi yang jualan CC AZXCNI yang beli YP BK ATGR. Baik untuk SBMA sendiri, ini dia sudah breakdown dari area resist ya, area yang saya gambarkan di 218 ini dia break. Potensinya dia bisa mengarah ke bawah ke arah 146 sampai 150 karena dia breakdown ya. Tapi kalau dia bisa masuk lagi ke area 230 berarti ini potensi dia fake out aja. Nah, ini kan dia hari ini mencoba menguji naik ya, cuma masih gagal. Jadi harus hati-hati, ini udah nggak kuat nih naik ke atas EMA-EMA yang ada ini gitu ya untuk SPMA. Kalau mau coba entry bisa entry harga sekarang sampai 200, cut loss di bawah 200 untuk SPMA kalau maksa mau entry ya. Lanjut selanjutnya ada WH. WH ditutup di harga 106 dan perubahan harga positif 0,95%. Kita lihat dari volume hari ini cukup oke. Bandar asing ini keluar setelah ada 3 hari masuk. Bandar lokal keluar cukup deras hari ini. PH dia di big distribusi yang jualan MG DR AOCP yang beli ada YBSU HPRF. Nah untuk PH sendiri ini dia masih area konsol ya, dan ini potensinya dibikin double bottom untuk WH. Di neckline-nya itu kita bisa bilang di 109 sampai 107 ya neckline-nya dia. Jadi kalau break dari 109 ini potensinya WH bisa ke area sini, ke resistance selanjutnya di 130 untuk WH ya. Jadi ini mudah-mudahan confirm dari atas areanya
dia bikin double bottom, ya udah potensi ada reversal gitu. Ya, cut loss di mana? Cut loss di bawah, jauh-jauh. Cut loss di bawah 100 lah. Ya, cut loss di bawah 100 atau kalau mau jauh ya di bawah 90. Oke, untuk WH seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada trend. Trend ditutup di harga 290 dan perubahan harga positif 16,94%. Kita lihat dari volume, hari ini oke, di atas volume MA. Bandar asing ini keluar, bandar lokal udah 2 hari ini terus masuk. Trade dia di big akumulasi, yang beli YP, KK, CC, BQ, yang jualan BK, MG, AO, AK. Ini bandar-bandar distribusi yang nabungin retail-retail. Baik, untuk trade dia bisa dikatakan kembali masuk ya ke area supportnya di 284 dan dia break dan dia tertahan di resist area kuning ini gitu. Nah, ini kuning nggak ada saya ubah ya, saya cuma nambahin doang nih, manjangin. Nah, jadi untuk trend ini dia besok kalau bisa bertahan di atas 284 menarik. Tapi kalau dia gagal dari 284 ini potensinya masih dead cat bounce. Gitu. Kenapa menarik? Ya menarik karena kalau dia bisa di atas 290 ya, di atas 284 lah, itu dia bisa dikatakan ini fake out aja. Dan fake out ini sideways gitu kan. Gitu dia fake out, nanti bikin jalurnya ya bisa terbang. Seperti itu untuk trend. Ya dilihat dulu di atas 284 kuat atau enggak untuk besok. Oke, selanjutnya ada BRIS. BRIS ditutup di harga 1.300 dan perubahan harga minus 1,14%. Kita lihat dari volume, di hari ini dengan volume MA, bandar asing ini keluar sudah 4 hari akumulasi, bandar lokalnya terus distribusi. BRIS jadi normal distribusi, yang jualan YU, AK, GR, YB, yang beli ada CC, PD, YP, DR, YC. Nah, ini bandar jualan lokal yang nampung. Untuk BRIS sendiri, ntar nih saya perpanjang. Oke, untuk BRIS sendiri ini dia kemarin kita cut loss ya di BRIS. Jadi saya melihat di sini di 2 hari ini bentukan seperti ini. Ini ada akumulasi, ternyata didiemin sama bandarnya. Diturunin terus. Nah, coba kita cek aja lah dari 30 September ya, BRIS. 30 September, BRIS ini ada BK, EP, ya paling banyak BK di 1476. Berarti di atas minusnya udah gede banget ini dia. Gitu. Dan ini 15 miliar. BRIS ini di area-area mantulnya dia sebenarnya. Mantul gimana Pak? Ya ini dia breakdown langsung turun, begitu breakout langsung terbang dan nggak balik lagi ke sini. Nah dia sekarang konsol di area 1300. Kalau mau entry untuk BRIS, cut lossnya bisa entry harga sekarang ya, entry harga sekarang bukan yang kemarin-kemarin. Kalau mau entry harga sekarang, cut lossnya bisa di bawah 1265 atau 1250 gitu untuk BRIS. Ke 1250 minusnya berapa persen? 4 persenan lah, ya, 4 persenan. Monggo silahkan diatur. Ya ini bandar masih nyangkut di atas setelah ada akumulasi gede. Oke, selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1825 dan merupakan harga positif 1,67%. Lihat dari volume, dia di bawah volume. MA, bandar asing, ini naik tipis, bandar lokal jualan tipis ya. Bandar asing tadi masuk tipis. Antam dia di small distribusi, yang jualan TP, BKCCNI, yang beli ada ZP, AK, EP, MG. Nah ini TP ada distribusi yang kencang ya, ZP, AK ini yang nampungin. Oke, untuk Antam sendiri ini dia di area tutup gap ya. Area tutup gap dan dia konsol di sini. Apakah kuat? Terdekat mungkin Antam akan uji 1900. Tapi kalau Antam 1900 nggak kuat, potensinya masih bisa lanjut turun. Ini Bapak Ibu yang pet yang sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, terus 5. Bisa jadi seperti itu. Oke, dan arahnya mungkin tutup gap di bawah sini.
Seperti itu untuk Antap. Nah, jadi kalau misalnya memang ini mau dimanfaatkan untuk beli terus jual cepat gitu ya. Ya coba aja dari area sekarang ke 1900 ada 4%. Cut loss-nya di mana? Cut loss di bawah 1765. Karena ini low-nya gitu. Ini juga bisa dibilang bikin double bottom dia, tapi double bottom kecil gitu. Nah, apakah ini akan langsung confirm ya? Besok dilihat aja. Kalau hijau dan tutupan di atas 1850 ini ya oke lah. Tapi ya resist terdekat di 1900 habis itu ya. Oke, selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 6.900 dengan perubahan harga positif 3,76%. Kita lihat dari volume, di hari ini ada volume spike hitungannya. Bandar asing terus akumulasi, bandar lokal juga terus akumulasi walaupun tipis-tipis. Inco dia di semua akumulasi, yang beli BK, DR, YUYP, yang jualan GR, NI, BBCC. Nah ini ada BK terus akumulasi dan Inco ya seperti saya sampaikan tinggal tunggu waktu aja. Ini breakout dan di hari ini breakout uji 6.900. Begitu ini break 7.000 ini bisa ngacir nih untuk Inco. Ngacirnya kemana? Nih ya, bisa ke 7.200 dulu lah. Seperti itu untuk Inco. Jadi bagus banget ini. Nih saham kesayangan ya Inco. Selalu ngasih cuan, kita cuan di sini gitu kan. Ya, mantap lah pokoknya. Ya, jadi Inco gitu ya. Ini bisa break 7.000, konfirmasi itu oke banget untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Lanjut selanjutnya ada SMDM. SMDM ditutup di harga 296 dan perubahan harga minus 3,9%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini terus masuk 4 hari, bandar lokal juga distribusi. SMDM jadi big distribusi, yang jualan YP, DH, PDAK, yang beli ada AZ, CC, NI, XC. Nah, ini bukan mainannya asing ya, jadi sebenarnya jangan dilihat asingnya. Asing masuk gede juga ya dia nggak bisa ngapa-ngapain nih buktinya. Dan ini diguyur, ya ini udah kelihatan banget diguyur dari 12 Oktober. Kita coba cek. Nah, YP. Ya, bandar ini YP dan ditinggal gitu. AK masuk percuma, AK masuk ngapain? Ya, karena barangnya udah barang lokal, YP ini yang megang. Dan Bapak Ibu harusnya udah tahu ya siapa bandarnya, karena udah sering banget lah ini dimainin juga. Nah, untuk SMDM sebenarnya ini tergantung bandarnya. Dia udah bentuk hammer-hammer terus, tinggal tunggu hijau. Jadi kalau besok dia ke 280 terus habis itu hijau, nah itu mau coba entry bisa. Kenapa? Ya ini karena udah turun dalam. Yang biasanya di sini dia ada membal, dan ini nggak ada membal, gitu. Ya dan ini ya berantakan banget ya candlenya. Candlenya berantakan. Nah untuk SMDM mungkin akan membuat naik dikit ke 320-an, habis itu bisa lanjut drop lagi seperti itu. Ya dilihat ini di 280 nih ada area pantulan nih 280-an. Itu kan kalau udah mantul di situ terus udah hijau ya bisa coba entry manfaatin technical rebound. Dan yang punya di atas tunggu aja di sini ya. Tapi tunggu ada pantulan ya. Ini kan udah nggak ARB. Sebelumnya ARB, ARB, ARB. Nah hari ini udah nggak ARB. Jadi mungkin besok bisa hidup. Gitu. Ya, paling nggak bangkit dulu manfaatin SOS sell on strength untuk SMDM. Pasang TS kalau udah naik ya biar ya cuannya lumayan biar minusnya nggak banyak-banyak amat lah. Oke, lanjut selanjutnya ada ASPI. ASPI tutup di harga 100 dan perubahan harga minus 0,98%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini nggak ada, bandar lokal masuk tipis. ASPI jadi big akumulasi, yang beli XA, BQ, XCPD, yang jualan CPNI, CCYP. Ya jangan termakan dengan big akumulasinya karena volumenya juga kecil. Dan untuk ASPI ini terlihat sekali ya, perlahan tapi pasti. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya dia selama area konsol ke atas, kalau yang saya pelajari juga ya, ini dia akan sulit namanya untuk breakout ke atas. Ya, jadi akan sulit namanya gini terus dia breakout, oh bisa ke sini.
jarang. Tapi biasanya ya naik pelan untuk support bawah membal lagi. Ini dilihat udah berapa kali gitu. Nah, naik pelan. Eh, nanti ada suatu ketika dia pasti akan turun ke bawah. Jadi kalau dia turun ke bawah seperti ini, ya posisinya entah di mana, ya bisa lagi balik ke area 80-an gitu. Ya bisa lagi ke area 80-an untuk uji EMA 200-nya untuk ASPI. Gitu ya. Ini ASPI juga ya masih dalam channel dan ini udah resist. Ingat ya, area 99 ke 100. Oh, belum fraksi. Ya, belum fraksi. Jadi fraksi di 200, jadi ya masih inilah. Dan 100 ini angka psikologis harus diingat. Jadi kalau ini sampai jebol, ya potensinya akan nyentuh ke support di sini 94 95. Seperti itu untuk ASPI. Ya ini masih bisa naik perlahan-lahan mungkin ya. Karena ini pelan-pelan banget ya, tapi pasti. Seperti itu untuk ASPI. Lanjut selanjutnya ada IS. IS ditutup di harga 116 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar asing ini udah 5 hari ada entry, ya sehari jualan, bandar lokal terus jualan. IS dia di big distribusi, yang jualan YP, PD, KK, SQ, yang beli ada CC, BK, OD, XC. Nah, untuk IS sendiri nggak ngefek ya bandar asingnya di sini. Jadi ini mainan bandar lokal. Nah, IS ini juga bikin channel nih. Ya, bikin channel. Dia di area 116. Ini membal. Jadi ada potensi dia untuk uji ke 120. Mudah-mudahan nggak jebol. Ya, begitu dia jebol 120, ini potensinya bisa lanjut naik uji ke 130. Gitu. Ya, ini perlahan-lahan tapi pasti ya. Nah, ini naik seperti ini yang bagus nih. Koreksi, naik. Ya, semoga ini nggak jebol dan ini ada support di area 112. Seperti itu untuk IS. Ya, yang penting tetap pasang trailing stop. Jadi kalau mau beli sekarang gitu ya 116, cut lossnya di bawah 112 lah. Cut loss udah jelek nanti kalau dia tutupan di bawah situ. Oke, selanjutnya ada lead. Lead ditutup dari harga 99 dan perubahan harga positif 1,02%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing hari ini masuk, bandar lokal ini masuk tipis. Lead dia di semua akumulasi, yang beli CC, BK, YC, SQ, yang jualan YP, MG, AT, XC. Nah ini lead, ini mainannya bandar lokal ya, bukan bandar asing, jadi kita lihat aja lokalnya. Dan lead saya sampaikan selama di atas 97 itu masih oke. Dan dia bisa bertahan terus di atas 97 gitu. Nah, ini konsol, ini udah jelas sekali dia konsol gitu kan, ini juga udah break flag, udah nyentuh target dan dia konsol. Nah, justru saham konsol seperti inilah yang sehat gitu. Naik, konsol, terus akum. Nah, jadi kalau lead batas apa sih bahasanya? Toleransi itu di 95 ya. Toleransi 95. Kalau mau entry area 95 sampai 97. Ini 99 udah agak tinggi ya, tunggu koreksi aja baru mau entry ya di situ di bawah. Nah, tapi kalau misalnya besok dia bisa naik potensinya ke 117 dulu untuk lead. Selanjutnya ada best. Best ditutup di harga 156 dan perubahan harga minus 1,27%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini 2 hari udah jualan, bandar lokal juga jualan. Best jadi big distribusi dan jualan BK, AKC, PCC yang beli YP, PD, GRDH. Nah ini best juga ini kemarin ya potensi bikin head and shoulder. Nah dia membal di neckline. Nah ini neckline-nya belum di break tapi dia pelan-pelan naik ngikutin neckline. Nah ini dia hari ini merah. Besok kalau dia jebol ya potensinya turun. Jadi harus hati-hati. Ya target pertama itu dia bisa ke 137 ya dulu. Kalau dia break. Dan ini agak sulit ya karena bandarnya distribusi ini dua-duanya hari ini asing lokal. Jadi ada potensi untuk turun. Target pertama ke 137. 137 sampai 140 untuk base. Seperti itu.
Nah, saham terakhir ada PNBS. PNBS ditutup di harga 98 dan perubahan harga positif 7,09%. Lihat dari volume, di atas volume MA, bandar asing terus masuk, mantap. Bandar lokal juga masuk. PNBS hari ini dia di big akumulasi, yang beli MG, BK, AK, YP, yang jualan PD, JC, XC, EP. Nah, untuk PNBS ini potensi terdekat dia bisa uji 100. Ya, PNBS ini bisa uji 100 kalau beli sekarang 100 berapa? 2% ya. Ya 101 lah paling enggak. Ke 101 aja udah 3,35an ya kan. Jadi bisa uji 102. Ini area Fibonacci-nya dia gitu kan. Dan high sebelumnya nih di 102. Kalau itu break, wah ini ngacirnya tinggi. Jauh. Gitu. Nah kalau dia nggak kuat besok, terus habis itu dia rounding dulu, mungkin bisa sampai 93an, baru breakout. Karena ini saudara-saudaranya naiknya udah deres gitu ya. Jadi kita kemarin PNLF saya bahas dari 4 Oktober kalau nggak salah. Bisa cek di YouTube ya. Jadi dari 4 Oktober saya sampaikan PNLF potensi ke 700. Ya, dan hari ini tercapai gitu, puji Tuhan. Ya, bahkan kasih lebih. PNLF mungkin kalau bisa bandar yang ngasih ya ke 755 terdekat. Untuk PNBS terdekat uji 102, begitu break ya bisa ke 113. Seperti itu. Nah, ini 102 103 ini ada resistnya si PNBS. Seperti itu ya untuk PNBS, dan kelihatannya sih besok bisa potensi lanjut nih. Demikian Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya dan tetap disiplin, dan terima kasih sekali lagi untuk yang selalu support channel Stock Dictionary dengan segala kekurangannya. Bapak Ibu masih mau join di grup dan masih bertahan ya. Terima kasih sekali lagi dan salam sehat selalu.